Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Marhaba dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Dalam video ini saya akan membahas mengenai akuntansi perusahaan jasa. Untuk tugasnya, kita harus menentukan jurnal umum, buku besar, neraca saldo. Baiklah, kita masuk pada jurnal umum. Contoh soal. Berikut transaksi-transaksi di Dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. Transaksi pertama, tanggal 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Transaksi kedua, tanggal 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Transaksi ketiga, tanggal 6 Maret, Dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Transaksi keempat, tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi jalan-jalan dan liburan keluarga. Transaksi kelima, tanggal 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. 18 macam alat-alat kunci mobil senilai 7 juta dan 1 mesin kompresor seharga 6 juta, 16 macam oli mobil seharga 3 juta, 4 spart dan suku cadang seharga 4 juta. Transaksi ke-6, tanggal 15 Maret, Dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Transaksi ke-7, tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian utang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Transaksi ke-8, tanggal 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 karyawan dealer sebesar 6.200.000. Transaksi ke-9, tanggal 26 Maret, Dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan membayarnya akan diterima 1 bulan kemudian. Transaksi ke-10, tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Dan transaksi terakhir, tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN Dealer Sanjaya sebesar 600 juta dan tagihan lainnya. Untuk membuat jurnal umum, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Dan terdapat format yaitu tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Dan untuk mengetahui transaksi pada jurnal umum, kita kembali pada nama akun atau keterangan. Nah, ini dia. Pada tanggal 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Jadi, jika kas atau harta bertambah, kas ditaruh di debit sebesar 45 juta dan modal ditaruh di kredit sebesar 45 juta. Dan transaksi kedua, tanggal 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Jadi, kas atau hutang, kas bertambah sebesar Rp 25 juta ditulis di debit dan hutang tetap ditulis di kredit sebesar 25 juta.
Dan transaksi ketiga, tanggal 6 Maret, dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Perlengkapan atau kas otomatis berkurang, jadi perlengkapan ditulis di debit sebesar 7 juta rupiah. Dan kas berkurang akan ditulis di kredit sebesar 7 juta rupiah. Transaksi keempat, tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi jalan-jalan dan liburan keluarga. Jadi, prive atau kas, otomatis kas akan berkurang. Jadi, prive akan ditulis di debit sebesar 5 juta dan kas akan tetap ditulis di kredit sebesar 5 juta. Dan transaksi kelima, tanggal 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur secara senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. 18 macam alat-alat kunci mobil senilai 7 juta dan 1 mesin kompresor senilai 6 juta, 16 macam oli mobil senilai 3 juta, dan 4 spare part dan suku cadang senilai 4 juta. Jadi, perlengkapan atau hutang otomatis perlengkapan akan bertambah di kas dan ditulis di debit senilai 20 juta dan hutang ditulis di kredit sebesar 20 juta rupiah. Transaksi ke-6, tanggal 15 Maret, dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta rupiah dari customer baru. Jadi, kas atau pendapatan bertambah, otomatis kas akan bertambah di debit sebesar 15 juta dan pendapatan jasa ditulis di kredit sebesar 15 juta rupiah. Dan transaksi ke-7, tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret yang lalu. Jadi, hutang atau kas otomatis kas akan berkurang. Jadi, hutang akan ditulis di debit sebesar 9.700.000 dan kas akan ditulis di kredit sebesar 9.700.000. Transaksi ke-8, tanggal 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Jadi, beban atau kas otomatis kas akan berkurang. Jadi, beban akan ditulis di debit sebesar 6.200.000 dan kas akan ditulis di kredit sebesar 6.200.000. Dan transaksi ke-9, tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Jadi, piutang usaha atau pendapatan otomatis kas akan bertambah, ditulis di debit sebesar 11 juta dan pendapatan ditulis di kredit sebesar 11 juta. Transaksi ke-10, tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Nah, berarti beban atau perlengkapan otomatis kas akan bertambah dan beban perlengkapan ditulis di debit sebesar 8 juta dan perlengkapan ditulis di kredit sebesar 8 juta. Dan transaksi terakhir, tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 600 dan tagihan air PDAM sebesar 120.000. Jadi, beban listrik ditulis di debit seharga 600 dan beban air atau PDAM ditulis di debit sebesar 120, otomatis kas akan berkurang. Jadi total semuanya
tertulis di kredit 720. Jadi total result dari dealer Sanjaya senilai 167.620.000. Berikut kita masuk pada buku besar. Langsung saja pada keterangannya. Tanggal 1 Maret, modal Tuan Sanjaya sebesar 45 juta. Tanggal 4 Maret, hutang Bank BCA sebesar 25 juta. Tanggal 6 Maret, perlengkapan sebesar 7 juta. Tanggal 9 Maret, Prive Tuan Sanjaya sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 15 Maret, pendapatan jasa sebesar 15 juta. Tanggal 17 Maret, hutang usaha sebesar 9.700.000. Tanggal 20 Maret, beban gaji sebesar 6.200.000. Pada tanggal 29 Maret, beban listrik sebesar 600.000. Pada tanggal 29 Maret, beban air PDAM sebesar 120.000. Pada tanggal 31 Maret, sewa dibayar di muka sebesar 15 juta. Pada tanggal 1 Maret, modal Tuan Sanjaya sebesar 45 juta ditambahkan dengan hutang Bank BCA sebesar 25 juta, berarti saldonya bertambah 70 juta dan dikurangi dengan perlengkapan sebesar 7 juta rupiah, sisanya menjadi 63 juta, dikurangi lagi dengan drive Tuan Sanjaya sebesar 5 juta rupiah, sisanya tinggal 58 juta rupiah. Ditambahkan lagi dengan pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah, totalnya menjadi 73 juta rupiah. Dan dikurangi lagi dengan hutang usaha sebesar 9.700.000, sisanya menjadi 63 juta. Dikurangi lagi dengan beban gaji sebesar 6.200.000, sisanya tinggal 5.057.300. Dikurangi lagi beban listrik sebesar 600.000 rupiah, sisanya tinggal 56.500. Dikurangi lagi dengan beban air PDAM sebesar 120.000, sisanya tinggal 56.380.000. Dan dikurangi lagi sewa dibayar di muka sebesar 15 juta, sisanya tinggal menjadi 41.300.000. Kita masuk pada piutang usaha. Pada tanggal 26 Maret, pendapatan jasa sebesar 11 juta. Yang kedua, Prive Tuan Sanjaya pada tanggal 9 Maret, kas bertambah sebesar 25 juta. Yang ketiga, pendapatan jasa pada tanggal 15 Maret, kas bertambah sebesar 15 juta. Dan pada tanggal 26 Maret, peralatan usaha bertambah 11 juta. Jadi saldonya sebesar 26 juta. Yang keempat, beban perlengkapan pada tanggal 31 Maret, perlengkapan sebesar 8 juta, saldonya menjadi 8 juta. Yang kelima, beban gaji pada tanggal 31 Maret, kas bertambah 6.200.000, saldonya menjadi 6.200.000. Selanjutnya kita masuk pada neraca saldo yang terdapat format yaitu kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Keterangannya yaitu kas sebesar 41.380.000, piutang usaha sebesar 11 juta, perlengkapan sebesar 19 juta, sewa dibayar di muka sebesar 7.500.000, pendapatan jasa sebesar 20 juta ribu, modal Tuan Sanjaya sebesar 45 juta, Prive Tuan Sanjaya sebesar 5 juta, hutang usaha sebesar 10.300.000, hutang bank sebesar 25 juta,
beban perlengkapan sebesar 8 juta, beban gaji sebesar 6.200.000, beban listrik sebesar 600, beban air PDAM sebesar 120, beban sewa sebesar 7.500.000. Setelah ditotalkan semuanya, mendapatkan hasil sebesar 106.300.000 rupiah.